Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati para dosen dan yang paling saya banggakan teman-teman para mahasiswa generasi penerus bangsa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian, hari ini kita hidup di dunia yang serba cepat. Segala informasi ada di genggaman tangan kita. Berkomunikasi, belajar, hingga bersenang-senang semuanya bisa dilakukan lewat layar ponsel pintar. Kita adalah generasi yang tumbuh bersama perkembangan teknologi. Generasi yang disebut sebagai penduduk asli dunia digital. Namun di balik kemudahan dan kemegahan kemajuan ini tersembunyi sebuah tantangan yang besar yang seringkali luput dari perhatian kita. Bahkan dianggap tabu untuk dibicarakan. Tantangan itu adalah kondisi kesehatan mental kita. Banyak orang berpikir menjadi remaja masa kini itu menyenangkan, punya akses tak terbatas, terhubung dengan siapa saja, dan selalu tahu apa yang sedang tren. Namun, sedikit yang tahu bahwa di balik layar itu banyak dari kita yang sebenarnya sedang berjuang melawan kecemasan, rasa tidak percaya diri, tekanan, dan kesepian yang mendalam. Melalui pidato ini, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk membuka mata dan hati menyadari betapa pentingnya kesehatan mental, memahami tentang yang kita hadapi, serta mencari solusi agar kita bisa tumbuh sehat, bahagia, dan kuat baik secara fisik maupun psikis. Hadirin yang saya hormati, mari kita mulai dengan melihat fakta di lapangan. Berdasarkan survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey tahun 2022 yang merupakan kerjasama antara Universitas Gadjah Mada, University of Queensland, dan Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, ditemukan fakta yang sangat mengkhawatirkan, yaitu dari setiap 3 remaja di Indonesia atau setara dengan 15,5 juta jiwa memiliki setidaknya satu masalah kesehatan mental. Masalah yang paling banyak dialami adalah kecemasan, yang menimpa sekitar 26,9% dari jumlah tersebut. Data resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2023 juga memperkuat hal ini. Secara nasional, angka prevalensi depresi memang tercatat sebesar 1,4%, namun pada kelompok usia muda, tepatnya usia 15 hingga 24 tahun, angkanya melonjak menjadi 2%. Ini adalah angka tertinggi dibanding kelompok usia lainnya. Lebih jauh lagi, lebih dari 31 juta penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun dilaporkan mengalami gangguan mental emosional. Teman-teman, angka-angka kali ini bukan sekedar statistik tetapi mewakili jutaan nyawa, jutaan pemikiran, dan jutaan perasaan yang sedang berjuang setiap harinya. Lalu apa yang menjadi penyebab utamanya? Mengapa krisis kesehatan mental ini begitu masif terjadi pada kita? Generasi muda, jawabannya sangat erat kaitannya dengan topik yang kita bahas hari ini, yaitu era digital dan penggunaan media sosial. Sebuah penelitian yang dikutip oleh Fakultas Psikologi Universitas Erlangga pada tahun 2025 menyebutkan bahwa remaja yang menggunakan media sosial lebih dari 3 jam sehari memiliki resiko tinggi mengalami gangguan kesehatan mental. Resiko ini berupa gangguan citra diri, kecemasan berlebih, hingga gejala depresi. Mengapa demikian? Mari kita renungkan bersama. Di media sosial, apa yang kita lihat hanyalah potongan-potongan terbaik dari kehidupan orang lain. Kita melihat teman kita berlibur ke tempat yang indah, kita melihat teman kita memiliki penampilan yang sempurna, atau pencapaian akademik yang luar biasa. Tanpa sadar kita mulai membandingkan kehidupan nyata kita yang penuh kekurangan dan masalah dengan kehidupan orang lain yang terlihat begitu indah di layar. Disinilah muncul rasa rendah diri, rasa tidak cukup baik, dan kecemasan akan masa depan. Belum lagi ditambah dengan fenomena cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Tekanan untuk selalu terlihat sempurna, hingga informasi yang berlebihan yang membuat otak kita lelah dan sulit beristirahat. Semua beban berat yang harus dipikul oleh psikologis remaja masa kini. Hadirin sekalian, masalah ini tidak bisa dibiarkan. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jika kita sakit demam, kita akan berobat, bukan? Begitu pula dengan pikiran dan perasaan kita. Jika ada rasa sakit, rasa sedih yang berkepanjangan, atau rasa takut yang berlebihan, itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu kita perhatikan dan perbaiki. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana solusi yang bisa kita terapkan? Pertama, mulailah dengan literasi diri sendiri. Kita harus paham bahwa apa yang ada di media sosial bukanlah kebenaran mutlak, melainkan hanya sebagian kecil dari kenyataan. Kita perlu membedakan antara dunia maya dan dunia nyata.
Berikan batasan waktu, penggunaan gawai, penelitian menyarankan penggunaan media sosial yang bijak tidak berlebihan, agar kita tetap punya waktu untuk berinteraksi secara langsung, berolahraga, dan beristirahat. Kedua, hilangkan stigma negatif. Masih banyak di antara kita yang menganggap memiliki masalah kesehatan mental itu memalukan, gila, atau lemah. Padahal, gangguan kesehatan mental adalah hal yang wajar, sama seperti kita terkena flu atau sakit perut. Jangan takut untuk bicara, jangan takut untuk mengakui jika kita merasa tidak baik-baik saja, dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor. Mencari bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Yang ketiga, dukungan dari lingkungan. Kepada para orang tua, dosen, peran Anda sangat besar. Jadilah pendengar yang baik, ciptakan komunikasi yang terbuka, dan tidak menghakimi. Perhatikan perubahan perilaku anak atau murid Anda, karena itu bisa menjadi tanda awal adanya masalah. Kepada teman-teman remaja, yaitu jadilah teman yang saling mendukung, ucapkan kata-kata yang baik, hindari komentar jahat di kolom komentar media sosial, dan ingatlah bahwa apa yang kita ketik bisa menyakiti perasaan orang lain. Kesehatan mental remaja bukan hanya remaja itu sendiri, tetapi urusan kita, semua keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Kita harus membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung pertumbuhan jiwa anak-anak bangsa ini. Hadirin sekalian yang saya muliakan, sebagai penutup ini, izinkan saya menyampaikan pesan inti dari apa yang telah kita bahas hari ini. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan kemajuan teknologi, jangan sampai kita melupakan diri sendiri. Jagalah kesehatan mental sebagaimana Anda menjaga kesehatan tubuh Anda. Ingatlah, Anda berharga. Kebahagiaan Anda itu penting dan perasaan Anda itu sah adanya. Jangan malu untuk berbagi, jangan engkau ragu untuk peduli, dan jangan berhenti berusaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Semoga kita semua bisa dapat menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual dan melek teknologi, tetapi juga kuat secara mental, sehat secara jiwa, dan mampu menciptakan lingkungan yang positif bagi sesama. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.